keluarga pengusaha Dito Mahendra telah diperiksa oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri untuk mencari tahu keberadaan Dito. Barreskrim Polri mengultimatum pihak yang mengetahui atau turut membantu Dito bersembunyi dengan jeratan pidana. Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri masih memburu tersangka kepemilikan senjata api ilegal Dito Mahendra. Dari hasil koordinasi dengan pihak imigrasi, Dito Mahendra terdeteksi masih berada di Indonesia. Penyidik telah memeriksa keluarga hingga orang terdekat Dito Mahendra. Dari hasil pemeriksaan, pihak keluarga mengaku tidak mengetahui keberadaan Dito. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Pol Duhandani Raharjo Puro mengultimatum bagi pihak-pihak yang mengetahui atau terlibat dan turut menyembunyikan Dito Mahendra dengan jeratan pidana. Sejak awal kami sampaikan, kalau memang terbukti ada yang berupaya menyembunyikan, itu juga ada ancaman pidana tersendiri. Nah, ini terus, dan tim kami masih di lapangan untuk mencari yang bersangkutan. Bahkan beberapa polda sudah kami sampaikan untuk membantu untuk mencari yang bersangkutan. Sebelumnya, Dito Mahendra telah ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan senjata api ilegal. Dari 14 pucuk senjata api yang ditemukan di rumahnya, 9 diantaranya tidak memiliki perizinan atau ilegal. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, Menkominfo Johnny G. Plate telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi BTS yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah. Menanggapi hal tersebut, Mahfud MD meminta kejaksaan agar berhati-hati dalam menangani kasus ini. Kejaksaan Agung menetapkan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan menara BTS 4G. Kejaksaan juga langsung menahan Johnny G. Plate selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Menanggapi kasus ini, Menko Polhukam Mahfud MD buka suara. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut penetapan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka sempat ditunda oleh Kejaksaan Agung. Mahfud mengatakan penyidik menambah waktu untuk mengecek kembali alat bukti agar tidak ada kekeliruan yang berpotensi menimbulkan tuduhan politisasi hukum. Kita berpikir positif saja, ini tidak mengarah ke partai, tapi tindak pidana, dugaan tindak pidana korupsi yang nanti bisa dinilai secara terbuka di pengadilan. Gitu. Saya sudah pastikan Kejaksaan Agung ini ada politiknya, enggak. Justru saya bilang, ya sudah kalau memang 2 alat bukti terpenuhi, ya ditingkatkan menjadi status tersangka. Karena kalau sudah memenuhi syarat kok tidak diangkat dengan alasan kondusivitas politik, maka itu salah. Hukum itu tidak boleh tergantung pada kondusivitas politik. Nanti buktikan aja secepatnya di pengadilan. Ya pemirsa, usai menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Kejaksaan Agung bergerak cepat untuk mengumpulkan sejumlah barang bukti dengan melakukan penggeledahan di kantor Kominfo. Penyidik juga menggeledah rumah dinas politisi Partai Nasdem tersebut. Sesaat setelah menetapkan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka, penyidik Kejagung langsung menggeledah kantor Kominfo. Tim Kejagung tiba di Kominfo sekitar pukul 11:30 siang dengan menggunakan mobil Hi-Es yang terparkir di halaman Kominfo. Meski sedang dilakukan penggeledahan, namun tidak ada pembatasan pengunjung kantor Kominfo, terlihat dari pegawai yang masih lalu lalang di sekitar kantor Kominfo. Kejaksaan Agung juga bergerak cepat untuk mengumpulkan sejumlah barang bukti dengan melakukan penggeledahan di rumah dinas politisi Partai Nasdem tersebut. 4 jam melakukan penggeledahan di rumah dinas di Jalan Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Kasus Kejaksaan Agung mengamankan sejumlah berkas yang dimasukkan ke dalam 3 box kontainer. Tim Liputan iNews melaporkan. Menkominfo Johnny G. Plate telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi BTS yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah. Kejaksaan Agung kini masih terus menyelidiki kemana saja aliran dana 8 triliun tersebut. Ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Kasus korupsi yang menjerat Menkominfo Johnny G. Plate menghebohkan publik.
terutama terkait angka 8 triliun yang dinilai sangat besar. Dugaan kasus korupsi tersebut melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rentang tahun 2020 hingga 2022. Sebelumnya, BPKP menyebutkan kerugian negara yang mencapai 8 triliun berasal dari 3 sumber. Di antaranya, biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembiayaan BTS yang belum terbangun. Lantas, yang jadi pertanyaan saat ini, kemana uang sebesar itu mengalir? Dalam pemeriksaan awal, Kejaksaan Agung belum menjawab secara lugas. Kejagung hanya mengatakan masih akan terus didalami. Terkait dengan aliran dana dan sebagainya, tentu saja saat ini masih kita dalami dan nanti tunggu saja. Makanya kami juga setelah menetapkan tersangka ini, kegiatannya tidak berhenti begitu saja. Kita masih melakukan pengumpulan alat bukti yang lain. Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyambut baik rencana Kejaksaan Agung memeriksa aliran dana korupsi pembangunan BTS milik Bakti Kominfo. Surya Paloh bahkan mendorong Kejaksaan Agung membuka aliran dana itu secara transparan. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan, dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk Partai Nasdem ini. Nasdem welcome itu. Angka 8 triliun jelas sangat fantastis. Jika benar semua terbukti, negara diduga mengalami kerugian yang sangat besar atas kasus korupsi terkait pembangunan BTS yang tersebar di berbagai daerah. Publik pun kini berharap kasus ini terbuka selebar-lebarnya, terutama terkait kemana saja aliran dana uang sebesar 8 triliun tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar ini pernah tercatat, juga pernah diungkap oleh Polri, Kejaksaan Agung maupun KPK. Selain korupsi BTS 4G yang mencapai 8 triliun rupiah, juga ada korupsi Asabri sebesar 22,7 triliun hingga Surya Darmadi dengan kerugian negara mencapai 78 triliun rupiah. Mega korupsi besar-besaran lambat laun mulai terungkap. Sejumlah kasus korupsi dengan jumlah kerugian negara yang sangat besar tercatat pernah diungkap oleh Polri, Kejaksaan Agung maupun KPK. Tak tanggung-tanggung, total kerugian negara yang dilakukan oknum tak bertanggung jawab nyaris menyaingi dana yang diselewengkan banyak pihak dalam kasus BLBI kala krisis moneter 1998. Adapun korupsi terbesar di Indonesia diantaranya Surya Darmadi yang mencapai 78 triliun rupiah. Bos produsen minyak goreng merek Palma ini terjerat korupsi kegiatan pelaksanaan yang dilakukan PT Duta Palma Group di Indragiri Hulu. Kerugian negara akibat penyalahgunaan izin lokasi dan izin usaha perkebunan. Sementara kasus korupsi PT Asabri telah menyeret sejumlah nama besar di pasar modal. Skandal korupsi ini merugikan negara 23 triliun rupiah. Korupsi yang terjadi berupa pengaturan transaksi investasi saham dan reksadana yang dilakukan jajaran manajemen PT Asabri dengan pihak swasta. Permasalahan Jiwasraya dimulai dari manipulasi laporan keuangan yang dilakukan lebih dari 1 dekade lalu. Kerugian negara masing-masing 17 triliun rupiah. Skandal mega korupsi pada penjualan kondensat oleh PT TPPI sebesar 37,8 triliun rupiah membuat mantan Kepala BP Migas Raden Priyono dan mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Joko Harsono divonis 12 tahun penjara. Salah satu terdakwa bahkan menyebut ia hanya melaksanakan perintah Yusuf Kala. Terakhir, kasus korupsi yang menjerat Menkominfo Johnny G. Plate menghebohkan publik, terutama terkait angka 8 triliun rupiah yang dinilai sangat besar. Tim Liputan iNews melaporkan.